Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi berbentuk kepala beruang seperti ini. Ini bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai boneka ataupun gantungan kunci atau hiasan tas begitu ya. Kalau ini tidak dibuat rantainya atau tidak dipasang dengan ring gantungan kunci, maka bisa dijadikan sebagai boneka begitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja, terserah teman-teman begitu. Nah, di sini saya merajutnya menggunakan benang katun susu yang mereknya seperti ini ya, 5 ply benangnya. Saya pakai dua warna, coklat tua dan coklat muda. Jadi teman-teman kalau mau hanya satu warna juga dipersilahkan ya, misalnya mau membuat beruang putih atau semua beruangnya hanya warna coklat muda atau coklat tua saja juga dipersilahkan, bebas ya. Di sini saya merajutnya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian karena ini benangnya adalah benang katun, maka untuk memotong benang saya menyiapkan gunting. Lalu untuk membuat sulaman-sulaman ini saya pakai jarum tapestri yang ujungnya tumpul. Lalu di sini safety eyes-nya saya pakai yang ukurannya adalah 10 mm. Kemudian di sini juga untuk sulaman ini saya pakai sedikit benang sama ya, katun susu dari merek yang sama seperti tadi tapi warnanya hitam. Kalau teman-teman tidak ada benang yang sama bisa pakai benang yang lain, tidak masalah ya. Untuk membuat sulaman sederhananya bagian hidung dan bagian mulut atau senyum. Lalu tentu saja kita juga butuh stitch marker untuk membantu penandaan. Dan di sini yang unik kita butuh korek api ya, nanti untuk membantu kita dalam mengamankan si safety eyes-nya. Walaupun kita merajutnya menggunakan benang katun, tapi di sini saya membutuhkan korek api. Lalu tentu saja isian ya adalah dakron. Di sini kita merajutnya 2 lembar, lalu nanti akan disatukan begitu. Jadi tidak ada jahit menjahit. Jadi semuanya adalah dengan rajutan. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Nah, di sini kita akan mulai perajutannya adalah dari bagian tengah ini terlebih dahulu ya. Saya pakai warna coklat muda. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau satu warna saja, misalnya tidak ada pergantian warna juga tidak apa-apa ya nantinya. Jadi ini kita awali dengan membuat magic ring. Lalu round 1 di dalam magic ring ini kita buat 12 DC. Untuk DC pertama di sini saya buat dengan tampilan seperti ini ya. Kita tarik atau loopnya kita perpanjang seperti ini. Lalu kita lilitkan hakpen. Jaga posisi jangan terlepas ya. Kemudian kait benang melewati ini ke sini. Lalu kait benang. Seperti ini untuk DC pertama saya. Teman-teman bisa menggunakan cara lain ya, misalkan mau pakai 3 chain atau 2 chain atau 1 SC plus 2 chain, silahkan ya. Untuk membuat DC yang pertama itu bebas. Ini saya sudah terhitung punya 3. Lanjutkan sampai dengan membuat totalnya adalah 12 DC. Setelah membuat 12 DC, kita tarik ekor benang ini sehingga bagian tengah akan lebih rapat ya, atau lubang ini mengecil. Kemudian kita buat slip stitch ke DC pertama seperti ini. Oke. Lanjut round 2 kita buat DC increase di setiap stitch ya. Jadi kita buat 12 DC increase di setiap stitch ya. Ini ada 12 stitch, diisi langsung masing-masing stitch dengan 2 DC. Jadi di akhir dari round 2 kita punya 24 stitch. DC pertama saya masih saya isi dengan cara yang sama dengan sebelumnya ya.
lalu dilanjutkan dengan membuat DC seperti biasa. Setelah itu lakukan di setiap stitch, buat 2 DC langsung di setiap stitchnya. Silahkan diteruskan. Setelah selesai, di sini kita akhiri round 2, lalu lanjut untuk round 3. Di round 3 polanya adalah kita buat pengulangan 1 DC, kemudian dilanjutkan dengan DC increase, diulang sebanyak 12 kali. Jadi ini 1 DC. Lalu di stitch berikutnya kita isi dengan DC increase. Seperti ini, 1 kali pengulangan. Kemudian kita lakukan lagi 1 DC, lalu DC increase. Seperti itu ya, sampai dengan akhir round. Setelah round 3 selesai, kita buat slip stitch ke DC pertama. Kemudian kita lanjut untuk round 4. Pada round 4 kita awali dengan membuat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di stitch pertama kita isi dengan 1 SC. Sebentar, saya rapikan. Lalu di stitch berikutnya kita buat increase atau membuat 2 SC langsung di dalam 1 stitch. Teman-teman bisa tandai stitch pertama untuk menandai bahwa ini adalah awal round. Kemudian berikutnya di sini kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase, diulang sebanyak 11 kali. Ini SC yang pertama, SC yang kedua, lalu di stitch berikutnya adalah increase. Seperti ini ya. Ini 1 kali pengulangan, lalu dilanjutkan lagi seperti itu, 2 SC kemudian increase. Setelah nanti selesai sampai dengan pengulangan yang ke-11, akan ada sisa 1 stitch ya di ujung, maksudnya di ujung round, di akhir round nanti akan ada sisa 1 stitch. Di 1 stitch terakhir akan diisi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round 4 kita punya 48 stitch. Silahkan dilanjutkan dulu perajutannya. Nah, ini saya menjelang akhir round ya. Ini adalah 1 SC yang terakhir. Kemudian yang ini adalah tampilan saat kita membuat 1 chain di slip stitch ya. Ini adalah slip stitchnya, ini 1 chainnya, ini adalah stitch yang pertama. Jadi memang terlihat sedikit rancu, tapi jangan dirajut ya. Jadi benar-benar pastikan bahwa ini adalah stitch terakhir kita. Jadi di sini adalah 1 SC seperti ini ya. Supaya tidak ragu-ragu juga silahkan selalu dihitung setiap akhir round ya teman-teman. Nah, di sini kita akan akhiri round dengan membuat invisible join. Jadi setelah membuat SC yang terakhir tanpa membuat slip stitch, tanpa membuat 1 chain ya, di akhir round kita potong benang langsung seperti ini. Karena nanti di round berikutnya kita akan ganti warna benang ya. Ini saya ganti warna benang, tapi kalau teman-teman yang warnanya sama ya, tetap potong benang ya. Di sini tetap potong benang. Oke, kita akhiri. Ini adalah stitch pertama yang ada stitch marker. Berarti kita di sebelahnya ya. Di stitch kedua masuk seperti ini, kait. Oke. Kita lepas stitch marker. Lalu setelah itu kita masuk dari stitch terakhir tapi dari arah belakang, hanya melewati back loop saja. Seperti ini ya. Nah, hasilnya bagian ini jadi lebih rapi seperti ini. Oke. Karena perajutan kita ini kita membutuhkan 2 lembar ya. Jadi saya juga sudah buat untuk warna atau
bagian yang belakang ya. Untuk yang bagian belakang kan hanya satu warna seperti ini, jadi ini saya buat seperti ini. Tetap saya potong ya teman-teman, karena walaupun ini satu warna ya, untuk yang bagian belakang juga tetap saya potong. Ganti warna juga tetap potong ya, sampai dengan di round 4 ini potong dulu. Lalu sekarang sebelum kita merajut untuk round 5 ya, kita tandai dulu stitch pertama kita tadi adalah di sini. Kemudian kita akan geser dia 20 stitch ya, terhitung dari yang stitch pertama ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, disinilah kita akan mulai untuk merajut round 5. Bagi teman-teman yang merajutnya menggunakan tangan kiri, berarti gesernya adalah ke arah kiri. Sedangkan yang merajutnya menggunakan tangan kanan, gesernya adalah ke kanan. Seperti ini ya. Oke, setelah itu kita sudah bisa mulai perajutan. Ya, lakukan untuk hal yang sama untuk lembar yang kedua begitu ya, yang bagian depan, yang bagian belakang. Nah, perbedaannya nanti kalau yang lembar depan entah ganti warna atau tidak ya, asalkan lembar depan itu kita merajutnya di back loop. Oke. Sedangkan untuk lembar yang belakang nanti merajutnya adalah menembus kedua loop, atau kita merajutnya seperti normal biasa saja ya. Seperti itu. Ini saya sisihkan dulu untuk yang lembar belakang, kita akan merajut untuk yang lembar depan terlebih dahulu. Round 5, di sini saya ganti warna benang dengan warna coklat tua. Startnya di sini ya, sudah dipindah. Ini tadi stitch yang pertama, ini stitch ke-20. Oke. Saya lepas. Lalu kita merajut di bagian back loop saja atau BLO, back loop only begitu. Attach benang di sini. Kalau teman-teman mau pakai standing silahkan, tapi saya pakai cara ini ya, attach benang di sini. Kemudian kita mulai dengan membuat satu SC di sini. Kemudian 1 HDC. Maaf. Lalu pengulangan 3 DC dilanjutkan dengan DC increase diulang sebanyak 8 kali. Jadi kita buat dulu ya. Di sini 3 DC berarti di 3 stitch masing-masing diisi dengan 1 DC. 1 2 3. Setelah 3 DC kemudian dilanjutkan dengan DC increase atau membuat 2 DC langsung di 1 stitch. Seperti ini satu kali pengulangan yang pertama. Silahkan diteruskan ya, dilanjutkan sampai dengan 8 kali ya, membuat 3 DC kemudian dilanjutkan dengan DC increase. Setelah memastikan pengulangannya sampai dengan 8 kali ya, tadi stitch marker di sini juga sudah boleh dilepas ya, hanya untuk penanda saja tadi udah bisa dilepas. Lalu sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat 3 DC. Saya ulang punya saya. 1 2 3. Lalu 1 HDC. Lalu 1 SC. Kemudian tambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Di
Di sini kita potong benang. Kita hitung ya, stitch yang tidak dirajut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Pastikan di sini jumlah stitch yang tidak dirajut ada 9 begitu ya teman-teman. Ini sudah benar seperti ini. Lalu kita akan merajut untuk bagian belakang. Lakukan hal yang sama tadi ya. Kita tandai dulu stitch pertama di sini. Lalu geser ke kanan. Kalau merajut dengan tangan kanan ya, dimulai dari stitch yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, mulai dari sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bagian belakang polanya sama dengan yang di sini ya, yang untuk bagian depan round 5 atau row 5, hanya saja yang berbeda adalah kita merajut ya melewati kedua loop. Silahkan kalau mau pakai standing, tapi saya di sini pakai cara ini ya. Jadi di sini saya buat persis sesuai polanya ya. 1 HDC, 1 SC, 1 HDC, lalu pengulangan 3 DC dilanjutkan dengan DC increase sebanyak 8 kali begitu, lalu 3 DC, lalu 1 HDC dan 1 SC, kemudian potong benang ya. Jadi nanti kita ketemu setelah teman-teman menyelesaikan round 5 untuk lembar yang bagian belakang. Oke, setelah semuanya dirajut seperti ini, kita akan pasang safety eyes sebelum kita gabung kedua lembar rajutan kita ini. Ya, jadi ini posisinya yang tidak dirajut ada di bawah, lalu kita lihat ke atas begitu ya. Ini bagian sambungan atau pergantian round ada di bagian puncak seperti ini. Kenapa saya memang sengaja menggeser tadi ya stitch untuk merajut di round 5 begitu ya, saya pindah ke sini supaya bagian pergantian round ini memang berada di atas sehingga nanti bagian ini akan tersamarkan atau ditutup saat kita membuat sulaman bagian hidung ya. Bagian ini kan memang cenderung kurang rapi kalau dibandingkan dengan yang lain, jadi bagian ini supaya lebih tertutup begitu ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu di sini kita akan pasang safety eyes-nya adalah kalau posisinya seperti ini, teman-teman cek punya teman-teman ya. Di sini ada yang increase, di sini juga ada increase. Kita pasang di stitch sebelahnya yang increase. Ini ada increase ya di sebelahnya. Lalu satu lagi, ini ada increase di sebelahnya. Seperti ini. Tapi ini opsional ya. Jadi teman-teman boleh mengganti posisinya. Oh, saya nggak mau terlalu jauh, saya mau agak dekat, atau ini terlalu dekat, kurang jauh. Jadi silahkan saja ya kalau mau dipindah begitu. Nah, ini saya pakai safety eyes yang ukurannya adalah 10 mm. Kemudian kalau teman-teman mau ganti ukuran juga silahkan, mau lebih kecil mau lebih besar bebas ya, karena masing-masing perajut itu punya kesukaan atau selera tersendiri untuk membuat ekspresi dari hasil rajutannya. Oke, kalau sudah fix saya akan pasang washernya atau pengganjalnya ya. Tinggal ditekan aja seperti ini. Lalu kita akan ini kan runcing sekali ya teman-teman, kita akan lelehkan sedikit bagian ujung yang runcing ini dengan api atau korek. Ini dilelehkan atau dipanaskan seperti ini, kemudian kita
pipihkan seperti ini ya, supaya tidak runcing ya. Lakukan satu lagi. Nah, seperti ini ya. Setelah safety eye selesai, sekarang kita akan membuat sulaman di bagian hidung. Saya pakai benang milk cotton tetap ya, sama yang 5 ply juga. Kalau teman-teman tidak ada benang yang sama, bisa pakai benang yang lain. Oke, kita buat sulamannya adalah mengikuti dari garis yang terbentuk oleh loop-loop yang tidak dirajut ya. Jadi saya mulai dari yang sebelah sini. Ini juga ukurannya bebas ya, teman-teman mau lebar seberapa, mau dari sebelah sini atau agak tengah sini juga silahkan, nanti disesuaikan saja. Kalau nggak cocok tinggal dilepas aja ya. Kita buat hidungnya ini sampai dengan pergantian antara round 2 dan round 3. Jadi ini kan round 1, round 2. Nah, sampai sini berarti begitu ya. Kurang lebih tengahnya adalah yang sebelah sini. Disesuaikan saja dengan rajutan teman-teman. Nah, ini saya tarik dulu ya bagian belakang. Ini ekor benang saya sisakan sekian nanti untuk mengikat ya, atau membuat simpul di akhir nanti. Seperti ini, lalu keluarkan. Nah, kurang lebih seperti ini aja caranya ya teman-teman. Nanti buat mengakhiri nih. Seperti ini. Lalu keluar masuk lakukan sampai dengan bentuk hidungnya segitiganya terisi penuh ya. Silahkan dibuat dulu sulaman hidungnya. Ini bentuk segitiganya kurang lebih punya saya seperti ini ya. Ini belum saya selesaikan bagian belakang. Kita akan rapikan bagian yang atas ini. Jadi kita keluarkan ke sini. Kemudian kita buat garis begini ya teman-teman. Masuk ke sebelah yang sini. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya yang ini lebih rapi. Kemudian kita buat garis lurus ke bawah. Ini sampai dengan pergantian round 2 dan round 3 juga sampai sini ya. Jadi usahakan lurus begitu. Kalaupun tidak bisa persis tidak apa-apa, yang penting kita sudah usaha gitu ya teman-teman. Ya namanya juga usaha ya kan. Nah, oke. Nah, sementara terlihat seperti ini, sesuai atau tidak. Kalau punya teman-teman tidak sesuai bisa dilepas ya, digeser. Nah, seperti itu ya, tidak masalah, silahkan disesuaikan saja. Ini benang saya sudah habis ya, saya mau ganti benang lagi. Kurang panjang ini berarti tadi saya waktu potong ya. Seperti inilah kurang lebih punya saya. Lalu kalau sudah oke, saya akan ikat dengan ekor benang yang di awal tadi disisakan. Cara mengakhirinya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya akan
tambah lagi benangnya sebentar lagi untuk membuat senyumnya. Kita buat senyumnya di bagian ini ya, sebentar lagi. Untuk bagian senyum bebas ya teman-teman, mau dibuat selebar apa begitu, mau sekian atau mau senyum sedikit aja begitu ya, tidak masalah. Nah, oke, saya di sini akan buat agak lebar ya. Sini ya. Terlalu lebar kayaknya. Oke, saya agak turunkan sedikit ya. Geser dari posisi tengah adalah punya saya 1 2 3 4 ya, 4 stitch. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita tahan juga ya ekor benang karena saya barusan ganti ya. Seperti ini. Lalu masuk. Nah, kita mengikuti batas atau pergantian round ini ya. Cek dulu apakah sudah sesuai bentuk senyumnya, kurang lebar ataukah tidak gitu, atau malah terlalu lebar. Nah, kalau mau lebih lebar lagi bisa ditambah lagi. Seperti ini ya kurang lebihnya ya saya. Oke, kalau sudah saya akan lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya ya. Kita buat simpul di sini sebagai pengaman. Lalu potong benang supaya tidak terlalu panjang ekor benangnya. Selesai. Nah, seperti ini. Lalu kita akan satukan ya dengan bagian yang wrong side ada di dalam begini. Oke. Kita mulai dari yang sebelah sini ya. Berarti sekarang adalah round 6. Pada round 6 saya akan masukkan atau gabung ini ya dari stitch pertama yang lembar depan dan stitch terakhir ya dari lembar belakang. Pastikan posisinya sudah tepat seperti ini ya. Lalu kita attach benang. Oh, teman-teman mau pakai standing dipersilakan, tapi saya di sini pakai cara ini. Lalu kita mulai dari stitch yang pertama ini setelah tadi digabungkan ya. Ini membuat 15 SC. Gabung satu, ini juga sampai dengan menembus belakang. 2 3, silakan dirajut dulu sampai dengan 15. Ini saya sudah membuat 15 SC nya. Kemudian sebelum lanjut kita akan lepas dulu sebentar ya. Lalu rapikan ekor benang tadi ya saat awal, ini kan saat attach benang, jadi kita akan tarik ini ke dalam begitu. Takutnya nanti kelupaan, jadi mumpung sekarang kita rapikan ya seperti ini.
Bisa diselip-selipkan juga atau biarkan seperti ini, yang penting dia tidak di bagian luar ya, seperti ini. Oke, hitung lagi ya, jangan sampai keliru. Ini adalah punyanya yang belakang ya, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Jadi ini malah punya saya kelebihan deh. Nah, ini bantai pentingnya kita selalu menghitung ulang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita buat 2 chain. Lalu ini saya rapikan dulu ya, chainnya kenapa tidak rapi begitu. Nah, di stitch berikutnya kita buat 4 TR ya di satu stitch. Jadi kita lilit benang 2 kali sini, TR pertama, TR kedua, TR ketiga, dan TR keempat. Kemudian 2 chain ya. Lalu kita mulai di stitch berikutnya, jadi tidak ada stitch yang di skip ya teman-teman. Itu kita mulai membuat 15 SC lagi. Tapi nanti untuk teman-teman yang ingin membuat talinya itu di sini, maka di pertengahan nanti ya, dari 15 SC itu adalah stitch yang ke-8, berarti 1 ini ya saya buat, 2 3 4 5 6 7. Nah, di stitch yang ke-8 seperti ini. Kalau mau buat tali dari rajutan, posisinya adalah di sini. Tapi kalau teman-teman nanti mau misalnya pakai yang besi begitu ya, seperti biasanya seperti kayak gini. Nah, ini bisa dijahitkan belakangan atau mau diikut sertakan di perajutan ini juga bisa ya. Jadi saya di sini akan pakai yang rajutan aja. Jadi ini tadi stitch ke-8 dari yang akan membuat 15 ya. Ini 8. Jadi ini tidak saya masukkan di pola, tidak tertulis di pola ya. Jadi karena ini adalah opsional, jadi bebas aja. 1 2. Jumlah chainnya juga bebas mau berapa ya. Nanti panjangnya juga menyesuaikan teman-teman maunya seberapa begitu. Bisa buat sekitar 50 mungkin ya, atau silahkan disesuaikan, tidak dihitung juga tidak apa-apa sebenarnya ya, karena ini opsional. Tapi kalau mau supaya nanti di project selanjutnya itu panjang chainnya sama, kurang lebih sama, jadi bisa dicatat ya di sini teman-teman membuat berapa, supaya nanti kalau misalnya membuat lagi jumlah chainnya juga dibuat dengan jumlah yang sama. Ini saya buat chainnya sebanyak 50. Kemudian dengan posisi supaya tidak meluntir ya, dijaga seperti ini, kita buat slip stitch ke SC ke-8 ini ya. Jadi saya masukkan di front loop dan di loop tegak dari SC seperti ini. Kemudian saya buat slip stitch seperti ini.
Kemudian saya lanjutkan dengan membuat 7 SC-nya ya, untuk melengkapi pola ya, membuat 15. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Lalu setelah itu kita buat 2 chain, kemudian 4 TR di stitch yang berikutnya ya. Di satu stitch kita buat 4 TR. TR pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu setelah itu 2 chain. Lalu berikutnya kita buat 14 SC ya teman-teman, hanya 14 SC saja. Silahkan dibuat dulu ya 14 SC-nya. Setelah selesai membuat 14 SC, kemudian di stitch yang terakhir ini di sini, awas ya, ini ekor benang nanti sambil dirapikan ya. Kita isi dengan increase ya, buat 2 SC langsung di satu stitch. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan membuat 1 DC. Kita merajutnya adalah pada round 4 ini ya. 1 2 3 4 ya, di bagian ini. Jangan lupa kita adalah di sini merajutnya di back loop, sedangkan yang di sini kita rajutnya menembus kedua loop ya. Oke, di sini kita buat DC. Jadi ini masuk hanya di back loop, sedangkan yang sini kita tembus kedua loop. Ekor benang itu saya masukkan ya. Nah, seperti ini ya, yang ini menembus kedua loop. Seperti ini. 1 DC. Kemudian 1 HDC di sebelah sini kita buat. Sembari di sini mumpung masih ada bukaan, kita akan isi dengan dakron. Setelah isi dakron ya, kita lanjutkan perajutannya. Ini tadi kita sudah buat 1 HDC. Berarti di sini kita lanjutkan dengan membuat 5 SC. 1 2 3 4 5. Kemudian 1 HDC, lalu 1 DC, kemudian 1 SC. Sudah habis nih stitchnya. SC-nya di mana? SC-nya adalah di
sini ya. Di stitch ini, jadi di sini bareng sama satu SC yang pertama di round ini, di sini ya. Nah, seperti ini. Satu SC yang terakhir. Sebentar, saya rapikan. Saya ulang ya. Oke, nah seperti ini. Lalu kita akan akhiri dengan invisible join. Jadi ini setelah membuat SC yang terakhir tanpa membuat satu chain ataupun slip stitch, kita langsung potong benang. Ekor benang sebaiknya agak panjang ya, supaya nanti bisa kita gunakan untuk merapikannya lebih mudah begitu ya. Ini adalah SC terakhir, SC pertama, ini SC kedua. Berarti kita masuk di SC kedua dari arah depan, melewati kedua loop, tarik. Lalu di SC terakhir kita dari arah belakang hanya masuk di bagian back loop. Kemudian tarik. Seperti ini. Lalu setelah itu kita akan rapikan ekor benang ini menggunakan jarum tapestry. Kita akan masukkan ekor benang ini, kita selip-selipkan begitu ya. Jadi dia nanti akan tertahan di tengah-tengah dakron ya, tersembunyi di dalam sana. Nah, seperti ini, keluar masuk bebas ke stitch mana saja. Seperti ini. Sampai dirasa sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, ekor benang bisa digunting atau ditarik atau didorong masuk ya, seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Amigurumi kita kali ini, gantungan kuncinya ya atau back charmnya bentuknya adalah kepala beruang. Lucu ya, mudah sekali Pak perajutannya, juga tidak perlu jahit menjahit begitu ya. Jadi kita langsung udah selesai ini dengan merajut saja, semuanya dirajut saja seperti ini. Paling cuman ada sulaman sederhana. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini ya, gantungan kunci amigurumi berbentuk kepala beruang. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.